Oke, halo teman-teman sobat PL semua. Kembali lagi di podcast PL 2023. Di sini ada saya Mirzatul Hikmah sebagai host yang akan menemani kalian semua dari awal hingga akhir nanti. Nah, di sini saya juga nggak sendiri nih. Di sini ada narasumber atau guest star kita yang luar biasa. Di sini ada Mbak Firda. Oke, halo Mirza dan teman-teman PL semuanya. Perkenalkan, aku Firda Fardina, biasa dipanggil Firda, dari PL Angkatan 2020 kelas 7B. Oke, sebelumnya nih, apa kabar Mbak Firda? Alhamdulillah, luar biasa. Firza, Alhamdulillah. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Mbak. Kesibukan Mbak Firda akhir-akhir ini nih Mbak, kalau boleh tahu. Kalau akhir-akhir ini aku sibuk ada 2 mata kuliah yang praktikum, terus sibuk untuk nyiapin dokumen buat keperluan kepulangan karena Desember aku udah pulang. Terus laporan kunjungan industri karena aku nggak OJT kan di semester ini, jadi OJT-nya diganti pakai kunjungan industri itu. Habis itu, oh ya, TA. Ya, keren sekali. Oh ya, seperti yang kita tahu ya Mbak Firda ini kan merupakan salah satu mahasiswa aktif Teknik Pengolahan Limbah angkatan 2020 yang lolos IISMA 2023. Betul begitu ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, ngobrol-ngobrol soal IISMA nih Mbak, mungkin kan banyak dari teman-teman PL yang masih awam nih Mbak, kayak belum tahu IISMA itu sebenarnya program apa sih, terus benefitnya apa. Mungkin dari Mbak Firda boleh sharing nih Mbak, pengalaman yang sudah Mbak Firda lalui sampai saat ini. Oke, jadi ISMA itu singkatan dari Indonesia International Student Mobility Awards yang merupakan beasiswa pertukaran pelajar dari pemerintah Indonesia melalui LPDP, dan itu pertukaran pelajar programnya selama 1 semester belajar di luar negeri di jurusan atau program yang linear dengan jurusan kita. Lalu ya untuk benefitnya itu sendiri, yang pertama udah pasti kita bisa belajar di luar negeri. Terus yang kedua benefitnya adalah um, ini. Jadi kita itu sebagai penerima beasiswa ISMA itu tidak hanya sebagai mahasiswa biasa atau membawa nama kita sendiri, tapi kita itu juga membawa nama Indonesia di luar negeri. Jadi kita ini sebagai duta Indonesia di luar negeri, di mana dari pemerintah itu juga memberikan semacam semacam penugasan untuk kita supaya kita itu bisa mengenalkan budaya kita di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, ini kan tadi udah dijelasin nih Mbak Isma itu apa. Mungkin dari Mbak Firda ini boleh diceritakan nih Mbak pengalamannya Mbak Firda ikut di ISMA itu ambil di universitas mana, terus kok kayak ada rasa ketertarikan mau ikut ISMA itu gimana gitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya aku ini udah kedua kalinya daftar ISMA. Tahun 2022 aku juga daftar ISMA, tapi aku nggak lolos. Terus yang tahun 2023 ini sebenarnya aku nggak niat daftar. Aku waktu itu cuman mau nemenin temanku aja daftar, cuman ikut-ikutan aja. Terus aku nggak tahu kenapa bisa lolos. Habis itu untuk pemilihan universitas sama jurusannya itu sendiri, itu tahun aku ada 2 universitas sama 2 program studi. Setiap peserta itu diberikan kesempatan untuk memilih 2 universitas sama 2 program studi. Nah, aku yang pilihan pertama itu di Strathclyde University di Inggris. Terus yang kedua ini di Kangwon National University di Korea Selatan. Nah, aku yang tahun ini masuknya di pilihan kedua di Kangwon National University, jurusannya teknik sipil. Nah, itu kenapa milih teknik sipil? Jadi kan dari IISMA itu memberikan list yang lumayan banyak lah, banyak banget
universitas dari seluruh dunia, dan kita itu harus memilih universitas yang jurusannya linear dengan jurusan kita yang ada di Indonesia. Nah, dari universitas itu ada berapa ya kemarin yang available itu kurang lebih kalau tidak salah ada 6 deh, ada 6 universitas dan itu jurusannya nama jurusannya itu kayak panjang-panjang dan aku nggak paham dengan namanya itu kayak renewable energy bla 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 gitu kan. Nah, sedangkan yang jurusan yang aku pilih untuk pilihan kedua ini itu namanya tuh singkat civil engineering, teknik sipil. Jadi aku pilih yang namanya singkat karena aku mikirnya kalau aku nggak paham dengan nama jurusannya ya gimana aku mau paham dengan pelajarannya kan. Jadi aku milih Ya, yang nama jurusannya mudah untuk aku pahami. itu keren ya. Terus itu setelah dijalani, setelah memasuki perkuliahan itu gimana, Mbak? Oke, jadi untuk di PL itu sendiri mata kuliah sipil semacam struktur baja dan fiber, terus beton, mekanika teknik gitu-gitu kan di semester awal kan di semester Iya, 2. Iya nggak sih? betul, Di semester 2 betul nggak Mbak. sih? Yang beton terus baja fiber itu semester 3. Berarti kayak mekanika teknik itu semester Ah, 2. iya iya. Pokoknya aku ingetnya tuh di semester awal-awal kan. Sedangkan aku ikut ISMA ini di semester 7. Jadi aku apa namanya udah banyak yang lupa. Habis itu di sini aku juga ada mata kuliah perpetaan. Perpetaan itu semester 3 ya kalau nggak Iya, salah. 3 apa 3 2 Mbak. ya? Oh Betul. ya. Terus ada mata kuliah perpetaan juga. Jadi aku lumayan harus mengejar ya, harus berusaha keras untuk mengejar supaya aku bisa mengikuti pelajaran yang ada di sini. Tapi aku bersyukurnya di sini yang masuk di teknik sipil tuh ada 5 anak dan 5 anak ini hanya aku aja yang beda jurusan gitu. Yang 4 sisanya tuh murni anak sipil sejak awal di Indonesia. Kalau aku kan di Indonesia teknik teknologi limbah. Nah, yang Hmm, 4 ini temanku itu murni anak sipil. Jadi aku bisa tanya ke mereka gitu. begitu ya. Dan jadi sebenarnya hampir mirip-mirip ya Mbak. Iya ya, sebenarnya tuh hampir mirip-mirip, cuman karena di kita yang mata kuliah sipil itu dikasih di awal-awal, jadi akunya yang harus nginget-nginget gitu. Ya. Terus untuk ISMA sendiri tuh bisa diikuti dari semester berapa sih Mbak? Kalau ISMA itu bisa diikuti dari semester 4 sama semester 6, semester genap. Oh, semester genap. Jadi ya, jadi apa namanya? Semester genap daftar, semester ganjilnya baru ikut ISMA. Jadi kalau misal daftarnya di semester 4, ikut ISMA-nya di semester 5. Kalau daftarnya di semester 6, ikut ISMA-nya di semester 7 gitu. Oh, begitu. Baik, Mbak. Terus selama Mbak Firda mengikuti seleksi ISMA itu ada kesulitan nggak sih Mbak? Susahnya lolos gitu. Kalau kesulitan sih pasti sulit ya. Terus apa ya? Pertama itu harus update sama info-info, entah itu info tentang timeline-nya, entah itu info tentang administrasinya dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, kemarin aku seleksi itu ada berapa tahap ya? Ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu seleksi administrasi sama esai bahasa Inggris, terus yang tahap kedua itu seleksi wawancara. Nah, yang paling susah buat aku tuh di tahap wawancaranya. Soalnya aku diumumkan lolos ke tahap wawancara itu selisihnya cuma 4 hari aja dari pengumuman ke proses wawancaranya. Jadi misalkan aku pengumuman hari Senin ya, hari Jumatnya itu udah wawancara itu. Oh, itu langsung gitu ya Mbak berarti. Iya. Mendadak nggak Mbak itu? Eh sebenarnya sih mendadak mendadak banget.
Kalau dibilang aku stres apa enggak, aku stres waktu itu beneran. Soalnya selain persiapan buat wawancara, itu juga diminta untuk ngumpulin berapa berkas ya waktu itu? 3 berkas kalau nggak salah. 3 berkas itu ada SKCK, terus bebas narkoba, sama satunya itu kalau nggak salah keterangan sehat kalau nggak salah ya. Pokoknya tuh ada disuruh ngumpulin 3 berkas itu. Hmm. Untuk lamanya ISMA sendiri tuh berapa lama, Mbak? Apanya? Programnya. Iya, programnya dari awal Uh, mengikuti sampai kembali lagi itu berapa lama, Mbak? oh, dari awal mengikuti. Dari awal mengikuti itu dari awal mengikuti itu maksudnya dari awal seleksi apa dari awal sejak lulus ya? Dari awal sejak lulus, Mbak. Ya. Pengumuman lulosnya itu waktu bulan Juli kalau nggak salah. Juli waktu puasa, bulan puasa. Terus aku berakhir ini besok LPJ itu bulan Januari. Jadi berapa bulannya? Juli sampai Januari kalau aku ini. Lumayan lama ya, Mbak ya. Nah, selain ngobrol, tadi kan udah ngobrol panjang tentang ISMA nih, Mbak. Kira-kira dari Mbak Firda nih ada nggak sih tips and trick barangkali nih dari teman-teman PL ada yang rencana mau daftar ISMA, terus kan dapat bocoran dari Mbak Firda nih, oh aku harus mempersiapkan ini, oh aku harus ini, barangkali ada yang udah niat gitu nih dari Mbak Firda, ada nggak Mbak kayak tips and trick atau solusi gitu? Iya, kalau dari aku pertama paling awal banget yang bisa dipersiapkan dari sekarang itu bahasa Inggris. Soalnya untuk bisa ikut daftar itu ada minimal skor bahasa Inggrisnya. Kan tes bahasa Inggris itu ada banyak ya macamnya. Ada TOEIC, terus ada TOEFL, ada IELTS, ada Duolingo dan lain sebagainya kan. Nah, setiap jenis tes bahasa Inggris itu ada minimal skornya masing-masing. Aku nggak hafal ya, maaf. Tapi kalau yang TOEIC kemarin, aku kan pakai TOEIC. TOEIC itu minimal skornya 605 gitu. Dan itu bisa disiapin dari sekarang. Soalnya kita sekali ikut tes itu kan belum tentu nilai bahasa Inggris kita atau skor bahasa Inggris kita tuh udah langsung memenuhi syarat kan, belum tentu kan. Jadi kalau saran aku memang betul-betul pengen daftar, bisa dicicil persiapannya untuk bahasa Inggris terutama gitu. Terus selain bahasa Inggris ini apa lagi Mbak? Kira-kira Nah, yang kalau paling berat? ya selain bahasa Inggris, habis lolos tes bahasa Inggris, maksudnya punya skor bahasa Inggris yang memenuhi untuk daftar ya, itu kan ada tahap seleksi administrasi sama esai bahasa Inggris. Nah, kalau yang administrasi ini, menurut aku ini ya, apa namanya, yang penting dari kitanya telaten aja, soalnya administrasinya itu lumayan banyak. Jadi kayak fotokopi KK, scan KTP, KTP orang tua, kartu pelajar, terus minta surat rekomendasi Kaprodi, rekomendasi wakil direktur, bla 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 bla, itu kan butuh apa ya, butuh sabar, soalnya nunggu surat untuk turun itu juga nggak sebentar. Ya, betul. Lalu untuk esai bahasa Inggris ini apa namanya, nggak sekedar esai, tapi ketika kita nulis esai itu harus benar-benar kita sudah mengenal diri sendiri. Jadi kalau aku kemarin itu esai ada 4 pertanyaannya. Pertama itu tentang prestasi kita selama kuliah, entah itu prestasi akademik atau non akademik. Terus yang kedua itu tentang apa namanya, bagaimana cara kita menangani stres, itu gimana. Terus yang ketiga itu tentang bagaimana cara kita apa namanya, menjaga kesehatan, maksudnya kesehatan fisik dan mental. Sama yang keempat itu tentang kontribusi kalau nggak salah, kontribusi setelah nanti pulang dari ISMA-nya. Jadi kurang lebih itu ya Mbak yang harus dipersiapkan buat teman-teman yang mau mengikuti seleksi ISMA ya Mbak. Iya, benar.
Nah, kalau dari Mbak Firda sendiri, kegiatan ISMA ini menurut Mbak Firda ada yang paling berat nggak sih Mbak? Kayak setelah dijalanin tuh ada hal-hal lain yang di luar perkiraannya Mbak Firda gitu. Apa ya? Kalau kalau menurutku sih nggak ada yang paling berat itu nggak ada, tapi menurut aku semuanya berat. Nggak, aku ngasih jawaban realistis aja sih. Emang emang berat soalnya apa ya kan kita kan didanai oleh pemerintah di mana dana dari pemerintah itu pajak dari masyarakat Indonesia. Jadi eh, harus bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Nah, hal yang paling berat itu kalau menurut aku pengurusan administrasi, soalnya banyak banyak banget. Dan itu setiap negara itu akan berbeda administrasi yang diminta satu dengan yang lainnya. Kalau aku gini ya contohnya, di Korea Selatan itu ketat banget soal penyakit paru-paru. Contohnya kayak COVID, TBC, bla bla bla. Nah, di Korea ini kalau misalkan kita nggak lolos tes TBC, nggak bisa nunjukin surat bebas TBC, itu nggak boleh masuk ke Korea. Walaupun kita udah keterima ISMA. Itu salah satu contohnya. Terus apa namanya? Selain persiapan dokumen ya. Nah, dari ISMA-nya itu sendiri juga ngasih penugasan di kita. Penugasannya itu macam-macam. Ada yang kayak kampanye SDGs, terus eh, batik challenge, terus apa-apalah. Banyak banget pokoknya. Terus selama kita di kuliah di luar negeri itu, kita juga harus ngisi report atau laporan laporan ke ISMA-nya kalau kita itu benar-benar kuliah di sini itu harus ngasih foto bukti foto pembelajaran di kelas, terus kita ngasih deskripsi hari ini tanggal segini kita ngapain, mata kuliah apa, kegiatannya apa gitu. Ya ya emang emang berat sih, cuman apa namanya? Kita kan juga sebagai duta ya, anggap aja duta lah, duta untuk Indonesia juga duta untuk ISMA-nya sendiri. Jadi harus dijaga postingannya di sosial media, jangan sampai udah keterima ISMA tapi postingannya apa ya kayak nyindir-nyindir orang lah apa bikin status yang negatif-negatif tuh jangan sampai. Terus eh, menghargai budaya di warga negara tempat kita belajar gitu, jangan sampai misal di Korea itu kan minum-minum kan biasa kan di sini, jangan sampai kita bikin status di media sosial ini Korea gini, itu nggak boleh ya gitu sih. Nah, terakhir nih Mbak, mungkin boleh pesan atau motivasi buat teman-teman PL nih barangkali, apalagi yang baru-baru masuk ini kan pasti semangatnya lagi semangat-semangat nih Mbak. Barangkali ini mau ngikutin jejak Mbak Firda buat jadi duta selanjutnya. Ini kalau aku ditanya motivasi bakal panjang ini kayak ceritanya. Singkat aja Mbak, yang penting kayak kayak mereka ini oh keren nih dapat ISMA gitu Mbak. Ya, jadi aku dulu waktu awal jadi maba itu bukan maba yang ambisius, bukan. Karena PPNS itu bukan kampus tujuan aku sebenarnya, jujur. Jadi aku apa ya, aku mahasiswa biasa-biasa aja, cuman aku mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalau disuruh ngerjain LMS, ya kerjain aja LMS-nya, jangan di ini pas deket-deket UAS langsung di Push. diijuin semua, direboisasi semua ya di push. Terus apa namanya? eh Kalau misalkan ya apa ya, aku tahu pasti hidup semua orang itu pasti susah ya. Aku juga pernah ngerasain itu kayak down, kayak aku nggak jadi apa-apa di sini, aku bukan apa-apa di sini, pasti semuanya pernah ngerasain itu. Nah, saran dari aku ikutin aja alurnya, ikutin dengan baik apapun itu. Kalau misal disuruh ikut proper ya ikut proper, walaupun sebenarnya nggak suka ikut aja. Pokoknya jangan aneh-aneh lah. Nanti pasti Tuhan itu nunjukin jalan yang terbaik. Jangan aneh-aneh. Udah. Oke, terima kasih banyak Mbak Firda sudah menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman yang luar biasa banget ke teman-teman PL ini.
yang pastinya insya Allah nih ya Mbak ya bakal bermanfaat buat kita semua. Iya, iya, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman sesi podcast kita pada sesi kali ini karena durasi waktu juga yang nanti takutnya kepanjangan karena kalau diceritain kayaknya nggak cukup nih Mbak, cuma 1 jam. Jadi mungkin karena Mbak Firda juga punya kegiatan lain yang harus dilanjutkan, mungkin sesi podcast ini bisa saya cukupkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Firda selaku guest-star atau narasumber pada sesi podcast kali ini. Semangat Mbak Firda buat ISMA-nya, buat kuliahnya di sana. Semoga lancar dan bisa pulang ke sini dalam Amin. keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Mungkin itu aja sesi podcast kali ini saya tutup. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dan sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, teman-teman.